cek, cek, cek. Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 4 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terkini dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polsek KPYS Ambon amankan 177 liter sopi dan sejumlah sajam selama arus mudik Idul Fitri 2025. Selama operasi ketupat Salawaku 2025 dalam arus mudik dan balik lebaran, aparat kepolisian Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon atau KPYS mengamankan 177 liter minuman keras dan beberapa senjata tajam atau sajam milik pemudik. Sejumlah barang tersebut diamankan di Pelabuhan Yosudarso Ambon dari total operasi pada 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Siwabesi, Pelabuhan Yosudarso, dan Pelabuhan Slamet Riyadi. Hal tersebut disampaikan Kapolsek KPYS Ibtu Aris Satria Putra saat ditemui tribunambon.com di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Kamis 3 April 2025. Barang-barang yang disita ini terhitung sejak 20 Maret hingga 2 April 2025. Lanjutnya, sejumlah barang tersebut telah diamankan di Polsek KPYS untuk selanjutnya dimusnahkan. Dirinya mengimbau para pemudik setiap melakukan pelayaran agar tak membawa barang-barang terlarang. Hal tersebut agar pelayanan selama mudik dapat berjalan dengan aman dan lancar. Boleh, Pak. Selama proses operasi ketupat Salawaku 2025 ini, kami Polsek melakukan sweeping razia minuman keras, dan sampai saat ini kami temukan 21 liter sopi dan juga beberapa senjata tajam. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin berpergian menggunakan kapal untuk tidak membawa senjata tajam dan juga minuman keras. Bentrok Seram Utara, Bupati Maluku Tengah langsung sambangi TKP serukan perdamaian. Bentrok antar pemuda dua desa di Seram Utara, Bupati Maluku Tengah langsung sambangi TKP serukan perdamaian. Informasi yang dihimpun tribunambon.com Kamis 3 April 2025, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir bertemu dengan raja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di desa Sawai. Dalam pertemuan itu, Bupati menyerukan pesan-pesan perdamaian. Zulkarnain meminta semua pihak tetap menjaga keamanan. Tujuannya tidak lain agar masyarakat bisa beraktivitas kembali. Tentu, pesan ini harus disampaikan kepada semua pihak supaya menjadi tanggung jawab bersama. Yang ada itu lanjutnya semua pihak dirugikan dari konflik ini. Diberitakan sebelumnya, 2 kelompok pemuda di Seram Utara, Maluku Tengah dikabarkan terlibat bentrok Kamis 3 April 2025. Informasi dihimpun bentrokan terjadi antar kelompok desa Sawai dengan warga dari Rumal Olat sejak pagi. Dan sudah ada korban jiwa atas kejadian itu.
bisa beraktivitas kembali, bisa saya mengganggu dong untuk kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus sampaikan, karena itu ketemu tanggung jawab semua. Kita juga minta dari kita buat saudara semua, mari kita melihat efek yang akan terjadi, yang betul-betul ketemu sempurna untung dari sebuah konflik. Yang ada itu semua pihak dirugikan dari konflik ini. Jadi itu dari kita, tentu kita bicara begini selaku kepala daerah dan selaku bapak untuk anak, untuk adik, kita pada adik dong, kita sehingga mesti bicara ini di sini. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah konflik meluas, Polda Maluku kirim 58 personel tambahan ke Seram Utara, Malten. Untuk mencegah meluasnya konflik antar warga desa Sawai dan dusun Rumah Olat di Seram Utara, Maluku Tengah, Polda Maluku mengirimkan puluhan personel tambahan ke daerah tersebut. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Arelis Aminullah, Kamis 3 April 2025. Kedatangan puluhan personel tambahan ini bertujuan membantu Polres Maluku Tengah dalam meredam situasi perkelahian yang terjadi antar warga desa Sawai dan dusun Rumah Olat. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya, serta menyerahkan penanganan masalah ini kepada pihak berwajib. Pihaknya menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah provinsi, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Diberitakan sebelumnya, bentrokan antar dua kelompok pemuda ini terjadi sejak Kamis pagi 3 April 2025. Bupati Maluku Tengah Awad Amir Zulkarnain saat dikonfirmasi membenarkan adanya bentrokan tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku Tengah, Al-Hidayat Wajo, turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Informasi lainnya, Tribuners, selain di Salagur Air, banjir rob juga terjadi di ibu kota Kabupaten Seram bagian timur. Tak hanya di desa Salagur Air, Kecamatan Sri Taun Wida Timur, banjir rob juga terjadi di kawasan Pasar Lama dan Lumba-Lumba, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur atau SBT. Pantauan tribunrambo.com Kamis 3 April 2025 sore, air laut memenuhi sejumlah ruas jalan. Puluhan rumah juga terendam banjir meskipun pondasi rumah dibuat lebih tinggi. Dijelaskan banjir rob rutin terjadi setiap tahun saat musim barat tiba. Kondisi makin parah bila diikuti hujan dengan intensitas tinggi. Ia pun mewakili warga terdampak berharap perhatian serius dari pemerintah Kabupaten SBT. Diberitakan sebelumnya banjir rob terjadi di sejumlah desa di pesisir Kabupaten Seram bagian timur Rabu 2 April 2025. Yang paling parah terjadi di Desa Salagur Air, Kecamatan Sri Taun Wida Timur. Pantauan tribunrambo.com di lokasi saat kondisi pasang air laut, puluhan rumah perlahan terendam banjir. Mirisnya, kejadian itu juga terjadi saat momen perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tampak beberapa pernak-pernik yang dihiasi menyongsong Lebaran juga turut terendam banjir. Sementara puluhan rumah hingga ruas jalan tak bisa dilewati lantaran kedalaman air yang mencapai lutut orang dewasa. Alhasil, warga pun tak bisa dengan leluasa merayakan momen Lebaran untuk bersilaturahmi ke sanak dan keluarga mereka.
Kita ke berita terakhir Tribuners, hari ketiga pasca Lebaran, pengunjung mulai ramai di Pantai Gumumai. Hari ketiga perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, pengunjung mulai berdatangan di Pantai Gumumai, Kota Bula, Maluku, Rabu 2 April 2025. Pantauan tribunambon.com terlihat para wisatawan dan keluarga mereka berbondong-bondong datang, menikmati liburan dan beristirahat bersama. Pantai Gumumai memang terkenal dengan keindahan pantai dan rimbunnya pohon kasuari di sepanjang bibir pantai. Selain itu, lokasi ini juga memiliki berbagai fasilitas, di antaranya wahana bermain anak, musala, gazebo, hingga lapak kuliner. Maka tak heran destinasi wisata yang satu ini selalu jadi primadona untuk menghabiskan waktu mereka. Selain warga setempat, tak jarang warga dari Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah, juga kedapatan berlibur di Pantai Gumumai. Dengan hanya membayar Rp3.000 tarif masuk, para pengunjung dapat menikmati segala keindahan yang ditawarkan Pantai Gumumai. Salah satu pengunjung, Wandi, 26 tahun, mengaku destinasi itu selalu jadi tempat favorit keluarganya. Menurutnya, kawasan tersebut cukup baik untuk bersantai menghabiskan waktu bersama keluarga hingga kerabat. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.